Ikatan Dokter Anak Indonesia Jakarta Raya ya. Di sini sebagai respirologi anak. Baik, saya lanjutkan. Ini satu gambar ya. Belum tampil lagi ya. Iya, sudah tampil. Ini sudah gambar yang seringkali kebetulan gambarnya dibuat dengan AI ya. Gambarnya dibuat dengan AI, dikasih prompt ya, seorang anak yang ketakutan karena berlari dari penyakit tuberkulosis. Kira-kira begini ya, kalau kita lihat orang yang sakit tuberkulosis, terus ada tulisannya dia itu sakit TB. Pasti akan begini ya, kalau kita lihat di lingkungan kita ya. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian buat kita, dan TB itu sangat menular ya. Tapi sayangnya orang sakit TBC itu nggak ada tulisannya di badannya, nggak ada capnya di kepalanya, nggak ada name tag-nya, nggak ada tanda. Sehingga kita nggak bisa melihat siapa yang sakit TBC di sekitar kita. Dan kita tahu tadi disampaikan beberapa kali, baik dari Bapak Ahmad Junaidi menyampaikan juga, dari Ibu Silviana juga menyampaikan bahwa anak-anak ini paling sering terdampak. Dan kita tahu anak ini kalau terdampak, tertular, terinfeksi, dia belum tentu sakit. Dan ini akan terus membawa di dalam tubuhnya hingga menunggu suatu saat akan menjadi namanya sakit aktif ketika sudah ada gejala. Nah, selama proses menunggu dari dia terinfeksi sampai ada muncul gejala itu kita sebut sebagai periode laten di sini. Nah, apakah bisa kita, ya ini anak kan akan berkembang, bertumbuh, usianya bertambah, bisa jadi ketularannya waktu kecil-kecil seperti ini, umur-umur segini ketularan. Sakitnya munculnya pada nanti ketika dia sudah usia remaja, usia dewasa, usia sudah jadi bapak. Dan itu akan lebih dampak pada keluarganya berikutnya dan akan terus berputar ya. Oke, saya akan menyampaikan topik hari ini yaitu masalah TB di Indonesia, mengapa sulit diberantas dan apa peran kita. Salah satunya adalah dengan pemberian ILTB treatment atau ILTBI treatment atau infeksi laten tuberkulosis, terapinya yaitu terapi pencegahan tuberkulosis. Dan tentu saja sebelum memberikan terapi TPT kita harus melihat dulu anak ini sudah sakit TB atau belum. Dengan tujuan akhir kita adalah kita bersama-sama mencegah TB bertambah. Baik, saya mungkin melihat Bapak Ibu semuanya lagi ada pelayanan atau apa, mungkin kita bisa fokus sebentar ya, sekitar 20 menit, tidak banyak. Dan akan kita, setelah dari presentasi ini, yang kami harapkan adalah ada insight-insight, ada ide-ide yang bisa diterapkan di tempat kerja masing-masing. Ini kalau kita lihat, Indonesia nomor 2, tadi disampaikan, betul nomor 2, nomor 1 India, nomor 3-nya Cina, ya, nomor 4-nya Filipina. Filipina sama Indonesia nggak beda jauh, bentukannya sama orangnya, cuma suruh ngomong aja beda. Ya. Bagaimana India? India sama-sama, kayaknya perilakunya ya. Ya, jadi makanya kita nomor 1, nomor 2 ya. Dan kemudian kalau kita lihat ini, kita dari AI udah ketemu kita itu nomor 2 sedunia, dan emang kalau kita lihat di gambaran dengan dari Global Tuberculosis Report atau laporannya WHO itu kita gede banget lingkarannya ini, cukup gede dibandingkan dengan India. Cina aja sama kita beda jauh nih gedenya ya. Ya, tentu saja dia perhatian buat kita. Gimana dengan tetangga kita Singapura? Nggak kelihatan Singapura, emang nggak ada lingkarannya mereka. Nah, ini kalau kita lihat di Indonesia, slide-nya apa, situsnya Indonesia, kita menyongsong nih, menyongsong. 2071 hari lagi kita menyongsong akan terjadi namanya eliminasi TBC. Eliminasi TBC itu artinya adalah kasus TBC itu hanya 10 dari 100.000 penduduk. Ya. Berapa Indonesia sekarang saat ini? Indonesia saat ini ada di 385 per 100.000 penduduk. Padahal kita pengen 10 per 100.000 penduduk. Apakah bisa dicapai itu di tahun 2030 nanti? Tinggal 5 tahun lagi. Ya, jawabannya ada di kita semuanya saat ini ya. Seringkali TBC ini bisa menjadi tabungan sakit karena pada anak ya ketularan dulu, nanti sakitnya kemudian hari. Dan kalau kita lihat anak ini kecil ya jumlahnya ini ya, tapi dia terus bertambah loh. Karena anak kan usianya dari 0 sampai 18 tahun. Ya, kalau ada survei tiap 3 tahun, yang dulunya nggak masuk, belum masuk anak, masih bayi ya, masuk anak juga, lama-lama yang anak ini akan berkembang menjadi masuk data dewasa kalau nggak diobati. Nah, ini teman-teman semua mungkin yang kader di puskesmas, ibu-ibu kader ya, teman-teman semua seringkali mengadakan seperti ini ya, pemeriksaan bersama-sama, tapi ada stigma loh. Karena saya pernah melihat, menyampaikan pada teman-teman dari Jakarta waktu itu, dari DKI Jakarta juga, saya lupa Suddinkes mana, tapi kita mencoba menyampaikan ada survei, apa yang mereka hadapi ketika berhadapan dengan masyarakat. Kita lihat 61% itu menyatakan, banyak masyarakat di Jakarta itu mengatakan ini TB itu penyakit menular. Hampir seperlimanya mengatakan ini TBC ini aib dan memalukan buat keluarga. Ya, dan sekitar 7% mengatakan TB sulit sembuh dan mau obat yang lama. Dan ini 5%, ini di DKI ya, di DKI loh ya. 5% masih mengatakan TBC itu keturunan. Dan ini di saat negara kita menjadi berusaha menjadi negara dengan digitalisasi 4.0, masih 5% masih menganggap TB keturunan. Dan ini alhamdulillahnya
Nggak ada orang miskin kayaknya ya. 3,7% itu masih menganggap TB penyakit orang miskin. Ya, artinya ini sudah ada pergeseran nih. Kalau dulu tahun 90-an, 2000-an itu TBC identik dengan penyakit orang miskin. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ya apakah orang miskin naik kasta saya kurang tahu ya, tapi 3,7% ini ya masih mengatakan. Nah, hanya saja nih 3,7% atau kurang lebih 4% yang mengatakan TBC itu penyakit batuk lama. Ya. Nah, ini saya mau menyampaikan yang harus kita berikan yaitu TPT bagi yang terpapar untuk masa depan bangsa. Memberikan TPT itu ada 8 poin yang perlu kita sampaikan. Mungkin teman-teman semua di sini sudah pernah memahami, namun sebagai pengingat dan ada teman-teman di sini yang memangku jabatan, memangku kebijakan. Kami berusaha menyampaikan dalam bahasa yang sederhana, tidak mempersulit ya. Jadi ada 8 poin yang akan saya sampaikan yaitu jangan berikan TPT pada penderita TBC aktif ya. TPT adalah kunci mencegah TBC aktif ya. TPT ini menekan munculnya kasus baru TBC. Dan pemberantasan TBC laten adalah fondasi eliminasi TBC. Jadi kalau kita mau bebas negara kita dari TBC, TBC laten adalah kuncinya, ya. Dan diagnosis TBC laten ini bisa melalui tadi Dr. Silvi menyampaikan riwayat kontak dan melakukan tes uji imunologi atau ini bukti infeksi. Terutama investigasi riwayat kontak. Edukasi pasien minum obat saat sehat, minum obat saat sehat, ya. Ini jadi pertanyaan ini teman-teman semuanya kalau ketika kita memberikan TPT. Saya kan nggak sakit, anak saya nggak sakit, kenapa harus minum obat? Ini yang harus kita sampaikan, bahwa obat ini diminum untuk mencegah sakit di kemudian hari. Dan tadi disampaikan juga, seperti COVID ya, ada testing, ada tracing, ada treatment dengan cermat dan bijak. Tentu saja TPT aman dan efektif ini harus kita gaungkan, asal diminum teratur dan didampingi. Baik, saya kasih tahu dulu satu kasus yang terjadi di DKI ini, di DKI kebetulan ya, tapi saya modifikasi. Anak melati 7 tahun datang kontrol melakukan pengobatan TBC bulan ketiga. Datang bulan ketiga ya. Sebelumnya dikatakan TBC karena sering demam, sering batuk, dan riwayat diasuh oleh nenek yang sakit TBC saat kecil anak ini. Saat kontrol, ibu mengeluh, anak sedih karena guru di SD meminta pasien tidak bersekolah dulu selama pengobatan TBC. Ortu mengatakan, ini dikerjakan gurunya atas permintaan orang tua murid yang lain, sehingga guru memindahkan tempat duduk pasien dan memisahkan pasien saat bermain bersama teman. Pasien sedih dan tidak bersemangat karena tidak bisa bebas bermain dan belajar dengan teman-temannya. Ini true story, kejadian benar. Cuma saya modifikasi agar tidak menjurus ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah ada yang nggak paham bahwa TBC itu dipisah. TBC itu nggak bisa belajar bersama, nggak bisa bermain bersama. Ini anak harusnya bermain, sunatullahnya itu bermain dan belajar. Kalau kita hambat haknya, artinya kita menghambat hak asasi anak. Nggak boleh ini. Nah, kasus 2. Anak mawar 6 tahun sedang kontrol berobat TB bulan keempat. Diagnosis TBC karena berat badan pasien tidak naik dan sudah dilakukan intervensi oleh puskesmas selama 3 bulan melalui program KPLD dan gerbek stunting. Nggak naik beratnya. Ayah pasien ini TBC paru terkonfirmasi dan tinggal serumah selama ini. Lalu pada saat kontrol, ibunya bilang, menanyakan ke dokter apakah TBC anaknya ini menular di sekolah karena ayah pasien ini diberhentikan dari tempat kerja karena sakit TBC. Kebetulan kerjanya di sektor informal. Saat ini ayah sudah memasuki bulan ke-6 dan tidak ada gejala TBC lagi. Mawar sedih karena ayahnya tidak bekerja dan di sekolahnya teman-teman menjauhinya di kelas karena sakit flek paru. Ini ada 2 hak yang terenggut, hak asasi manusia di sini. Hak anak belajar terenggut, hak orang untuk bekerja jadi terenggut gara-gara TBC dan miskonsepsi atau salah paham. Ini jadi PR kita. Melalui kesempatan ini ada Bapak pemangku kebijakan mungkin menjadi PR kita bersama. Dan TBC itu seringkali dikenal dengan namanya flek paru. Gambarnya ronsen, gambarnya putih-putih. Sebenarnya ini bukan lendir ya, tapi inilah peradangan di parunya. Ya bahasa Belandanya vlekken. Kalau orang bilang namanya flek paru. Nah, TBC itu dari mana sih? Dari kuman, namanya Mycobacterium tuberculosis. Nularnya dari mana? Dari yang sakit TB di rumah itu. Dia keluar kuman di dahaknya, melayang-layang di udara, di sepanjang ruangan tempat dia bekerja atau dia tempat dia tinggal. Dan kuman ini masuk ke dalam orang yang serumah atau yang sering bekerja bersama. Atau yang diasuhnya. Dan satu penderita ini nularin 10 sampai 14 orang di sekitarnya. Tentu saja, meskipun sangat infeksius, TB ini sebenarnya rentan, mudah dikalahkan dengan ventilasi yang baik. Dan kalau sudah ketemu sinar ultraviolet, dia bisa inaktif bahkan mati. Jadi nggak akan salah. Dan yang pertama, TPT adalah kunci mencegah TBC aktif. Berikan TPT karena TBC itu nularnya lewat droplet. Kayak dulu kita COVID. Persis kayak COVID lewat droplet. Cuman bedanya kalau COVID nular sekarang, besok sakit. Kalau TBC nular sekarang, sakitnya bisa 1 bulan lagi, 3 bulan lagi, 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, bahkan 10 tahun lagi baru sakit. Sehingga kalau kita bilang, ini droplet,
berlayang-layang di udara dekatnya. Orang ngomong aja keluar droplet loh. Saya bicara gini, mikrofon ini ketempelan droplet nih, 200 basil. Saya tambah batuk, ketempelan 3.500 basil di mikrofon ini. Bahkan di ruangan ini melayang-layang sampai 4 jam ada basilnya. Saya bersin, gila lagi, sampai 1 juta basil. Makanya kalau bersin sebelahnya, pasti kita tercium bau yang sangat sedap. Oke, kalau kita lihat sini, ini bicara batuk. Kita bayangin dong, ada nggak di tetangga kita? Ya, kalau kita bayangin di karaoke, kerjanya LC, ya, dia perlu nih dikasih TPT nih LC ini. Ya karena kenapa? Kita nggak tahu di dalamnya ada kuman apa tidak dalam karaoke itu. Oke, setelah ngomongin LC lanjut yang lain. Ya, ya, oke. Ini bakteri yang mengendap di saluran napas itu langsung masuk. Kalau kita lihat partikel-partikel, ya ini ukurannya kecil sekali. TB itu ukurannya ini 1 mikron ya, ini 1 mikron. Ya ini 2 mikron, sorry. Segaris ini 2 mikron. Jadi kalau kita lihat 2 mikron, 0,2 mikron, ini kecil banget. Mikron itu kalau kita lihat kalau di polusi udara, mungkin teman-teman semua pernah lihat. Polusi udara kan partikel yang di bawah 2,5 mikron. Ini 2,5 PM, 2,5 itu pasti nyasang ke sini. Bayangin, ini kuman TB lebih kecil lagi, langsung masuk ke dalam sini dan masuk alveoli dan membuat radang di parunya. Ya, alveoli kita ada 300 juta. Tinggal kuat-kuatan mana yang kuat, banyakkan kumannya atau kuatkan alveoli kita. Oke. Karena kenapa kalau kita ketemu kuman orang yang ketularan TBC, udah ketularan nih, udah ketempat TB, kita bisa melihat, bisa langsung sakit dia orang itu, atau emang sehat, atau dalam tubuhnya sudah bersemayam kuman. Itu kita sebut sebagai infeksi atau bahkan TB subklinis. Bahaya atau bahaya? Ya, kalau 4 langsung kita obatin ketemu gampang ya. Masalahnya 2 atau 3 ini nih. Kadang-kadang kita ketemu, kita udah cek beruntun, kita cek tes mantuksnya, masih positif tapi nggak ada gejala. Jadi ragu ngasih nggak nih. Nah, inilah yang kita sebut sebagai TB laten di 2 dan 3 ini. Nah, TPT ini menekan munculnya kasus TB baru. Dari mana? Yang tadi, yang nomor 2 dan 3 tadi, ditekan kasus munculnya. Jadi ditekan, ini 10-14 orang sekitarnya yang terpapar, itu bisa diberikan. Terlebih pada anak, paling bahaya pada anak yang tinggal serumah dengan TB, itu 50% akan ketularan dan terinfeksi. Belum ada sakitnya sih, tapi nanti dalam 2 tahun itu akan menjadi sakit anak ini. Ibaratnya tinggal tunggu waktu aja. Kalau ada anak yang terserumah dengan kontak TB, terus di dalam rumahnya ada yang ya masih ada aktif TB, nggak mau berobat, suruh berobat nggak mau, suka malah ngata-ngatain kader, ibu kader diomelin, bahkan sampai disiram-siram, atau bahkan sampai bokap mentah keluar, ya karena nggak mau di tracing, ya ini akan jadi masalah di kemudian hari. Karena TBC itu tidak dikenali dan tidak terdiagnosis selama berpekan-pekan, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah terpapar. Nah, seringkali kita susah mengobati TBC. Kenapa Indonesia itu susah diobatin TBC? Karena ngobatinya yang di depan mata dia aja. Ketika datang anak kecil, yang diobatinya anak kecilnya aja. Tidak dicari tahu dari mana sumbernya ini. Ketika mengobati orang dewasa TBC, yang diobati hanya orang dewasa. Tidak ditanyakan di rumahnya, Bu, di rumahnya ada anak kecil nggak? Pak, di rumahnya ada anak kecil nggak? Bapak dititipin pengasuh nggak? Dititipin ngasuh anak cucunya nggak? Kalau dititipin ngasuh cucunya, artinya ya bisa ketularan anak itu. Harus dapat TPT anak itu. Tidak bisa. Kita memberikan obat pada satu titik saja. Termasuk juga anak-anak. Kalau ini anak sakit TB kita obatin, terus kita nggak tracing di keluarga, ternyata di keluarga itu ada, ya udah ini anak tinggal tunggu waktu lagi, akan ada TB lagi, ngulang lagi, 6 bulan lagi obatnya. Masih untung kalau obatnya TB sensitif obat. Kalau TB-nya risiko yang resisten obat, nah itu PR baru itu. Yang ketiga, jangan berikan TPT pada penderita TBC aktif. Artinya kita harus benarkan dulu, ini TB aktif apa enggak? Pastikan gejala TBC-nya. Karena sebagian besar kita emang kalau terpapar itu enggak sakit. Hanya 5% saja langsung sakit. Oleh karena itu kita harus lihat, gejalanya bisa demam lebih dari 2 pekan, batuk lebih dari 2 pekan, berat badan enggak naik lebih dari 2 bulan, anaknya lemes-lemesan, ada kelainan kaki besar, bahkan TBC itu bisa berkembang ke organ di luar paru. Meskipun sebagian besar ada di paru. Tapi ada di luar paru. Bisa ketemu di otak, ini yang paling bahaya. Mata, jantung, selaput paru, ginjal, saluran cerna, tulang, dan juga kulit. Bahaya apa lebih bahaya? Tentu saja, kalau udah muncul di sisi kanan ini, artinya ya dia bukan TBC original lagi. Akan bisa berdampak, bahkan bisa memberikan dampak yang permanen. Dampak permanen. Kita bayangin, dampak permanen pada otak. Ya cacat. Dampak permanen pada mata. Ya udah matanya rusak. Ini kalau pada kulit bisa rusak total, ya rusak permanen ini. Ini ada codetnya, ada bolong seperti ini ada luka-luka seperti ini, bekas nggak bisa hilang ini. Akan jadi kalau seorang anak dia punya cita-cita jadi pramugari kena TB saat ini, ada codetnya, nggak akan masuk dia. Cita-citanya gagal. Kita bayangkan awalnya cuma kayak gini, ini bisa begini. Lalu kemudian ada anak remaja matanya suka berkabut. Ketika dites mantuk positif, dokter mata bilang ini
Karena TBC, kita tes mantuk positif, ya sesuai dia TBC pada mata, itu permanen. Ya kita permanen, TBC pada mata itu permanen dan nggak akan hilang. Artinya apa? Anak-anak ini yang terkena TBC saat ini akan kehilangan masa depannya, akan kehilangan yang kita sebut namanya eskalator kehidupan. Dia nggak bisa bekerja lebih baik lagi, nggak bisa dapat pendidikan lebih baik lagi, nggak akan ngangkat derajat keluarganya. Apalagi kayak gini, TBC tulang begini. Ya kalau udah kena TBC tulang, biasanya udah setahun lebih ini anak sudah tertular TBC. Dan itu akan membuat anak ini nggak bisa jadi tentara, nggak bisa ini jadi polisi. Udah rusak tulangnya seperti ini. Nah, kalau di jantung bisa juga kena, dan jantungnya bisa membuat orang bisa meninggal. Di ginjal juga bisa kena. Ginjalnya jadi gagal ginjal. Bisa jadi darah seumur hidup, bisa. Hanya gara-gara TBC. Seringkali kita melihat TBC disedot di cairannya. Bahkan ini sering jadi korban iklan nih. Sekarang sering berseliweran nih iklan di FYP, di Facebook, di Instagram. Ada susu, ya susu etawa. Bisa menghilangkan lendir. Bisa menghilangkan lendir di paru. Guys, aku berbulan-bulan minum obat TBC. Ini baru minum susu 2 bulan udah sembuh. Ya jelas orang dia minum obat TBC udah 4 bulan. 2 bulan minum obat TBC plus susu etawa. Ya sembuh lah 2 bulan. Udah 6 bulan minum obat TBC. Ya, itu jadi panduan kita juga. TBC perut. Ini TBC otak seperti ini. Ini jadi otak anaknya bisa cacat. Jadi yang keempat adalah diagnosis TBC laten lewat riwayat kontak dan atau bukti infeksi. Bisa tes mantuk dan IGRA. TST itu singkatan dari tuberculin skin test. Jadi nanti kalau teman-teman menerima surat dari dokter anak, ada kata-kata TST atau TST, ini singkatan dari tuberculin skin test atau nama bekennya tes mantuk. Karena susah tes mantuk itu nulisnya perlu energi, makanya kalau TST singkat ya. Kalau ini tes mantuk, ini IGRA. Jadi kita buktikan dulu bukti infeksinya. Jadi melihat bukti infeksi itu 3. 1, kontak. 2, bukti infeksi dari tes mantuk dan IGRA. Nah, bagaimana menemukannya? Kita harus cari tahu. Pastikan dulu ya, ada TB apa tidak. Lihat gejalanya, lihat bukti infeksinya, lihat bukti dahaknya, dan juga baru lihat ronsennya. Jangan kebalik, umumnya kita seringkali melihat ronsen saja, baru dikatakan TB. Nggak dicek yang lainnya. Nah, ada alurnya? Ada. Ini bisa jadi petunjuk bagi kita untuk mencari TB. Nah, di buku ini ada 2 alur mencari TB. Buku ini ada 2 alur mencari TB. Yang pertama adalah alur pada kontak serumah atau kontak erat. Jadi pendekatan diagnosis TB pada anak yang belum ada gejala, tapi dia serumah sama penderita TBC atau kontak erat. Itu bisa didapatkan di halaman 21, ini alurnya seperti ini, kontak serumah. Ada juga yang datang dengan sudah ada gejala TBC. Gejala TBC. Ini pada buku ini di alur halaman 36. Nanti teman-teman semua bisa melihat di sana. Kita kalau ketemu pasien, ada gejala, kita masukin alur ini. Kalau nggak ada gejala, masukin alur ini. Ya, cuma 2 halaman itu saja, bisa dilihat lagi nanti. Nah, ini gimana lakukan testing, tracing, dan treatment dengan cermat. Tentu saja, kita sudah belajar banyak dari COVID. Jadi kalau ketemu anak dengan gejala seperti ini, demam lama, ini batuk lama, ya, kemudian sering demam lama, ini demam badannya, kemudian berat badan turun, ini sering menggigil dia, kemudian keringat malam, bahkan sampai nafsu makan tidak ada, itu memang harus kita perbaiki dulu. Batuk lamanya kenapa, demam lamanya kenapa, itu kita harus investigasi dulu. Karena nggak semua batuk lama itu TB, nggak semua demam lama itu TB, nggak semua anak berat nggak naik atau nggak nafsu makan itu TB. Bisa jadi masakan ibunya nggak enak, makanya beratnya nggak naik anak ini, nggak mau makan masakan ibunya, ya, maunya masakan nasi uduk sebelah rumah, ya. Tentu saja ini kalau sudah diintervensi lebih dari 2 pekan atau berat badan nggak naik lebih dari 2 bulan, kok nggak naik-naik, barulah kita mikir TB. Tapi Bapak Ibu semuanya, tapi kalau anak ini ada gejala seperti ini, terus di rumahnya ada ini, ya, di rumahnya ada ini, ada gejala, di rumahnya ada ini, nggak usah nunggu 2 pekan, nggak usah nunggu 3 bulan, langsung kita intervensi, lihat bagaimana dia pemeriksaannya, tes mantuknya gimana, dahaknya bagaimana, ronsennya bagaimana. Karena kita harus cari tahu betul anak yang kontak ini sudah ada gejala apa tidak. Kalau udah ada gejala, dia TB aktif. Belum ada gejala, dia TB laten. Tes mantuk menjadi pedoman kita juga karena dia bisa membuktikan apakah tubuh ini sudah pernah kemasukan kuman TB atau belum. Tolong diperhatikan cara nyuntiknya seperti ini, cara ngukurnya seperti ini dari samping ke samping. Cukup tulis satu saja, 15 mm. Jangan 15 kali 14 mm. Ini kalau di DKI, saya alhamdulillah sudah tidak menemukan. Ya, ketika dirujuk dari DKI, rujuk ke rumah sakit kami, lihat nggak ada tuh yang 15 kali 14, nggak ada. Tapi rujukan di luar DKI, seringkali 15 kali 14 mm masih ada yang menuliskannya. Ya, jadi PR kita juga, nggak apa-apa. Yang diukur adalah indurasinya, ya, bukan kemerah-merahannya. Karena kemerahan bisa lebih luas kayak gini. Ini lebih luas kayak gini. Ini sama ya, kemerahan sama jendolnya sama.
eritema sama indurasi sama. Kalau ini indurasinya segini, eritemanya kecil banget, bisa juga. Memang harus dilihat diraba dan di terawang dan diukur pakai penggaris yang bening seperti ini. Masuk scoring TB, betul untuk teman-teman di puskesmas, teman-teman di garis depan, memang kita harus memasukkan scoring TBC. Dan nomor 6 adalah TPT aman dan efektif, asalkan diminum teratur dan didampingi. Nah, gimana? Ini kalau orang ngetok serumah, ya anak-anak dengan yang kotak serumah ini, dia bisa dua kemungkinannya. Nah, bisa dua kemungkinannya. Yang pertama, dia bisa tertular dan sudah ada gejala, artinya dia TB aktif. Obatnya yang ini. Kalau dia sudah tertular tapi belum ada gejala, masih bisa main, masih bisa sekolah, obatnya ini. Ya, jadi beda obat. Tergantung ada gejala apa tidak, walaupun dia kontak serumah. Obat TBC aktif seperti ini, teman-teman semua bisa lihat di puskesmas, ada semua, dan pastikan mengisi form TB13 biar dapat semuanya. Nah, ini yang pada remaja atau di atas 30 kilo kita menggunakan obat TB ini. Nah, bagaimana dengan TPT yang perlu kita berikan? Nah, TPT ini diberikan kalau dulu banget ya, diberikan hanya untuk usia 5 tahun atau anak-anak yang berisiko. Sekarang semua HIV dikasih, semua kontak serumah dengan TBC terkonfirmasi. Nggak pandang bulu usianya, pokoknya usia 5 tahun, di atas 5 tahun, dewasa pun dikasih juga kalau dia kontak serumah dengan yang dahaknya positif. Dan juga kelompok risiko tinggi, seperti pasien imunokompromis yang mendapatkan obat lama atau cuci darah ginjal ya, atau pasien-pasien yang transplant, atau kemudian pasien orang-orang yang tinggal di lembaga permasyarakatan, atau kita petugas kesehatan, bahkan juga yang sekolah berasrama, barak militer, atau juga tempat-tempat penampungan yang narkoba suntik. Ini juga perlu diperiksa dan diberikan TPT. Nah, ini obat TPT-nya, ada TPT untuk sensitif obat, ada TPT untuk resisten obat, obatnya beda, durasinya juga beda. Kalau TBSO yang terjadi, kita bisa milih mau pilih 6 bulan atau pilih 3 bulan. Mau pilih 6 bulan atau 3 bulan. Kalau 6 bulan obatnya cuma satu. Kalau 3 bulan mau pilih yang sebulan setiap hari minum atau yang sepekan sekali minumnya. Nah, sepekan sekali atau sebulan setiap hari. Jadi kita bisa melihat mau pilih yang mana obatnya. Ada semua obatnya. Ini untuk usia di atas 14 tahun, obatnya ini udah jadi campuran. Kalau ini ngeteng obatnya ini. Kita harus menyampur obat ini. Obat baru ini ya. Nah, kalau TBRO, nah usia masih di bawah 14 tahun cuma satu obat yaitu levofloxacin. Kalau usia di atas 14 tahun obatnya dua, levo sama etambutol. Obatnya ada semua ini dan bisa dicari dan juga bisa diajukan. Nah, tentu saja jangan lupa dipantau. Apa? Dipantau lah efek samping obat. Jadi kalau memantau TPT itu, ingat TPT INH 30 hari sebulannya. Sedangkan TPT yang 3 bulanan itu 28 hari. Nah, yang pertama kali kita lihat evaluasi muncul gejalanya. Artinya apa? Jangan kita lepas seorang anak yang sudah dapat TPT itu jangan kita lepas. Kita harus pantau gejala TBC-nya. Bisa jadi dia muncul bulan kedua TPT muncul TB gejalanya. Bisa. Bulan ketiga muncul. Bisa. Dan satu lagi efek samping kita harus lihat. Kemudian penilaian kepatuhan. Karena kalau yang semulanya dia minta sepekan sekali itu sering mangkir, ya jangan dikasih sepekan sekali. Kita harus berikan setiap hari. Kalau enggak, ya akan bubar nanti, bahkan resisten. Dan dipantau keluhan TBC, berat badan, keluhan di organ lain, dan juga ada kontak serumah sudah pernah diobatin atau di tracing atau belum. Kemudian efek samping, mual muntah, kemudian kuning, dan juga kita periksa tanda-tanda kekuningan, ya, pembesaran hepar, ini perlu kita periksa. Tentu saja kepatuhan, ini penting sekali untuk melihat obatnya mana perlu diberikan. Yang ketujuh, edukasi. Minum obat ini penting ya, minum obat saat sehat untuk cegah sakit. Nah, dulu gimana sih obat TBC diobatin? Kita lihat di abad 19 ya, zaman-zaman ya masih awal-awal lah TBC ini menjadi pembunuh. Waktu itu di abad 18 saja membunuh orang di London separuh kota mati ya. Mereka membuat gimana cara ngobatinya? Cara ngobatinya adalah ditaruh di lingkungan yang cahayanya bagus, sirkulasi bagus, dikasih makan enak. Ya, makan bergizi tentunya ya. Nggak harus gratis, tapi makan bergizi ya. Ini pasien-pasien ini taruh kayak gini aja. Dijemur bukan karena untuk biar dapat dijemur vitamin sinar matahari, enggak. Dijemur ini kenapa? Karena pada saat itu diyakini dengan dapat matahari dia bisa baik. Karena kita lihat saat itu Amerika, Eropa itu kumuh banget. Teman-teman semua kalau melihat film Peaky Blinders, serial Peaky Blinders, itu gelap-gelapan, banyak comberan di mana-mana. Ya mereka makanya TB merajalela. Nah, begitu mereka buat kondisi, kalau dulu namanya consumption, karena tubuhnya itu dikonsumsi oleh kuman sehingga kurus. Ketika consumption itu ditangani dengan kondisi seperti ini, dikasih makan enak, suasana nyaman. Ini pada saat itu yang punya lingkungan kayak gini, cahaya matahari, jendela gede, kasur enak,
Yang dulu punya itu hanya para bangsawan. Nggak ada tuh kaum proletar punya kayak gini, nggak ada. Makanya mereka ini menjadi penyakit yang kelas bawah saat itu. Sehingga perlunya diperlakukan seperti bangsawan saat itu. Dan seperti ini kita lihat, ini di Inggris ya, ditaruh di luar, dapat cahaya matahari, dikasih makan enak, protein tinggi, ya. Dengan seperti ini mereka akan sembuh, imunnya bagus. Tapi itu dulu di awal-awal ya. Ini setelah ditemukan obat, sejarahnya obat itu kan obat TB itu dari tahun 40-an ya. 46 baru ditemukan streptomycin, 52 baru ketemu isoniazid. Tahun 62 itu baru ketemu yang namanya rifampicin. 63 sorry, 72 baru ketemu pirazinamid. Ya, nggak ada tuh yang namanya kita bisa melihat memberikan obat yang benar waktu itu. Makanya Bapak Jenderal Sudirman saat agresi militer Belanda kedua meninggal karena TB, karena belum ada obat TB di Indonesia saat itu. Ya, jadi coba kalau ada obat TB pasti bisa Pak Diman lebih lama ya. Baik. Nah, bagaimana edukasi saat itu di abad 19 ketika mereka menganggap TBC sebagai pembunuh, penghancur kehidupan. Kita lihat di sini sampai kayak gini loh dibikin. Ini poster tahun 1919. Ya, 7 tahun setelah Titanic tenggelam, 7 tahun setelah Titanic tenggelam. Kayak gini posternya. Saat itu Indonesia lagi terkeren dengan Indonesia Indische Partai ya, seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Sampai buat seperti ini. Nah, bayi jangan cium sembarangan. Itu udah ada dari tahun 900 900-an. Kitanya aja suka lupa, anak orang dicium-cium ya. Ya, ini juga penting ini. Kemudian susunya bahkan diperhatikan. Ini tahun 1907 bahkan ini. Tuberkulosis harus dihilangkan. Waktu itu kan TB juga ada ditemukan di sapi, namanya Mycobacterium bovis. Nah, ini sudah dipasteurisasi sehingga dia bisa aman susu saat itu. Ini nih kita lihat di ujung nih, tuberkulosis dan anak-anak. Ini penting banget. Ini sudah ada di tahun jebot ini ya, 1900. Yang bahasa Prancis kayak gini nih, ini tahun 1917. Poster ini kebetulan yang punya poster ini adalah Rockefeller. Rockefeller itu yang hubungannya sama Rockefeller Foundation ya. Ya titik beratnya Jewish Generation. Nah, seperti ini, Jewish Organization. Ini mereka bikin kayak gini. Ini dirancam sama TBC. Bagaimana di Kanada? Sama kan? Dia butuh in case of consumption atau TB saat itu namanya, kasih sinar matahari, outdoor, udara outdoor, makanan yang sehat, istirahat. Ya, karena berkaitan dengan apa konsumnya itu? Dengan polusi, kemudian dengan ngorok juga, crowded lingkungan yang padat, kerja begadang berlebihan. Kalau kita kerjanya nggak berlebihan, tapi di jalannya berlebihan kita ya. Atau habis udah tahu di jalan berlebihan masih ditambah pulang nongkrong ya. Ya udah. Ini sering nutup jendela. Kita sering kan ngerjain. Uh, kita pakai AC ditutup mulu jendelanya. Ini mereka udah hilangkan. Ini sejak 1900-an. Ini di Kanada nih. 1919. Nah, jadi kayak gini nih, over exercise. Ini jangan sampai bahkan sampai mau mabuk-mabukan gitu. Ini sejadi istilahnya pemantauan apa pengobatan dari tahun 1900 kayak gini sebenarnya. Kita beda hampir 200 tahun kita kayak gini ya. Ya, intinya mereka sudah bebas TBC saat ini. Artinya kita harus niru mereka 200 tahun itu gimana bedanya. Jadi cara mencegahnya, oke, perbaiki struktural rumah. Tadi saya senang banget ya, ada kita melibatkan semua pihak di sini, edukasi. Nah, tentu saja mungkin dari Kesra mencari tahu bagaimana kalau tadi Pak Junedi menyampaikan gang sempit, banyak lingkungan kotor. Nah, kita bisa kan edukasi masyarakat kita, perbaiki struktural rumah. Saya boleh menyampaikan di Jawa Timur itu tahun 2019 itu ada seorang bupati yang memberikan bantuan langsung tunainya dalam bentuk genteng kaca. Sehingga bisa masuk ke ultraviolet. Nah, genteng kaca ya. Cerdas juga ya. Kebetulan kita lihat di sini. Nah, tentu saya pakai masker ketika batuk, makan nutrisi seimbang, berobat rutin puskesmas, berikan obat pencegahan pada keluarga yang terpapar. Bagaimana jika sudah tertular? Tentu pakai masker sampai 2 bulan. Ingat, kenapa 2 bulan? Karena biasanya 2 bulan itu dokter akan atau puskesmas akan meriksa dahak lagi. Dan 2 bulan ini sebenarnya orang tetap bisa kerja, nggak harus izin. Izinnya biasanya 2 pekan awal saja. Jadi 2 pekan awal saja dia diizinkan, dirumahkan. Setelah itu dia tetap kerja pakai masker sampai 2 bulan. Kalau setelah 2 bulan dahaknya negatif, dia bisa buka masker tapi tetap minum obat sebenarnya. Ya zaman prokes dulu ya, setelah masuk 10 hari isolasi mandiri, swabnya positif, dia bisa masuk kerja tapi pakai masker ya. Zaman dulu Covid ya. Itu zaman prasejarah ya. Berobat rutin ke puskesmas dan tentu saja screening penyakit. Ingat testing, tracing dan kalau ada segera kita obati. Yang ke-8 ini terakhir nih, pemeriksaan TBC laten adalah fondasi eliminasi TB. Jadi apa? Pemberasan TBC laten ini udah kita obati, jadi nggak nunggu TB sakit. Fondasi eliminasi TBC. Ini dari mana sumbernya? Ini. Kita mau buka data World Bank kita buka nih. Indonesia saat ini 387 per 100 ribu penduduk. Jadi kalau kita lihat per 100 ribu penduduk Indonesia, kalau diciduk sembarangan akan ada 387 yang sakit TB. Sekarang kita pikir deh,
Yang naik KRL, Jabodetabek, itu sehari yang 1 juta sehari. 1 juta sehari naik KRL. Artinya kalau 1 juta dibagi 100.000, artinya ada 10. 10 kalikan 387, artinya bisa jadi di kereta Mondar-Mandir itu ada 3.870 yang sakit TB. Bisa dibayangkan bareng kita berangkat kerja ya. Kemudian di Singapura itu 42 per 100.000. Jepang itu 9 per 100.000. Ini sudah eliminasi dia. Korea Selatan yang sering kita gaungkan, ya, pengen niru di K-pop-nya, itu 38 per 100.000. Jadi kalau kita lihat, mereka di sini dan kita di sini. Negara-negara ini kenapa saya ambil, kalau kita ambil contoh Eropa, Amerika, Inggris, dok kejauhan dok. Oke, kita ambil dekat-dekat kita, ini Asia. Tapi kenapa kita jauh seperti ini? Padahal dulu tahun 40-an kita sama posisinya. Sama-sama korban perang, sama-sama berantakan negara kita. Lihat aja Jepang, korban perang, iya, kotanya 2 hancur, babak belur dia. Udah gitu dikucilkan. Korea Selatan, tahun 50 masih perang saudara, babak belur. Kelihatan dong di film drakor, banyak banget kan cerita perang Korea gimana kejamnya. Singapura tahun 60-an, mereka masih, ya kumuh. Mereka tuh dibuang dari Malaysia, orang-orangnya taruh di situ. Mereka banyak kerusuhan tahun 60-an, tapi kenapa beda nasib sama kita saat ini gitu? Kenapa? Apa yang membedakan? Mikir gak sih kita? Apa yang membedakan? Lihat prestasinya. Nih, Singapura, dari tahun 98 sampai 2007, dia bisa turun. Bahkan 99 sampai 2003. Selama 25 tahun, itu turun 29 kasus per 100.000. Ya, Korea Selatan. Korea Selatan, selama 11 tahun, itu turun 61 kasus dalam 11 tahun. Kalau kita lihat, ini 2011 ini saat awal-awal boomingnya K-pop kan. Boomingnya SNSD, Super Junior, ini pada ada semua. Mereka memang sudah skenario, bahkan di tahun 2011 akan mencapai bonus demografi, kita manfaatin itu. Emang benar bisa, ya. 61 kasus dalam 11 tahun, mereka bisa. Artinya 5,5 kasus per tahun turun. Jepang lebih gila lagi. Tahun 50 itu insiden TB itu 520 per 100.000. Kita saat ini 387. Mereka tahun 50 kondisinya sama, parah banget malahan. Tapi lihat dalam 67 tahun turun 500 kasus dalam 67 tahun. Gimana dengan kita? Kita cingkrak-cingkrak terus TB-nya. Ya, kita ini Jepang udah eliminasi, Singapura eliminasi 5 tahun lagi. 2040 eliminasi. Korea Selatan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi mereka akan eliminasi. Apa kita berpikir apa yang terjadi dengan negara kita ya? Kok beda nasib padahal sama. Apalagi ini, ya oke lah di Singapura Lee Kuan Yew ya dia diktator tapi bagus diktatornya. Ya. Kemudian Korea Selatan mereka ada program Hallyu. Jepang kenapa bisa begitu? Karena karuhunnya bagus, tradisinya bagus. Mereka menggunakan tradisi dan mereka benar-benar menerapkan tata ilmunya secara konsisten. Makanya menggabungkan tradisi dengan ilmu medis jadilah mereka setelah Kaisar Meiji naik kan. Ya, ini Singapura apa yang dikerjakan? Kita lihat satu persatu apa yang dikerjakan Singapura. Saya lihat ada banyak ya, di sini ada sumbernya. Tapi lihat yang pertama, yang di Stabilo ini, deteksi dini kasus TBC menular, pemantauan dengan register nasional, pelacakan dan screening kontak erat, terapi pencegahan tuberkulosis, dan ini yang penting, penegakan hukum bagi pasien mangkir pengobatan. Nggak mau berobat, dipanggil polisi, dipenjara. Nggak cuma dibina saja sama LMK, nggak cuma dibiarkin aja. Kalau di Indonesia, ya kita nggak ada nih penegakan hukum, nggak ada tuh. Penjara nggak ada buat orang sakit TBC kita. Mereka berani penegakan hukum. Oke, ini di Singapura nih ya, kita lihat. Gimana Jepang? Jepang itu tahun 50 dia udah tahu negaranya babak belur karena perang. Dia ngeluarin undang-undang. Tahun 51 keluar undang-undang pengendalian TBC. Indonesia, mana ada. Baru Permenkes tahun 67, sekarang Perpres 67 tahun 2021. Itu Perpres. Perpres kalau undang-undang, di atas Perpres masih ada Perpu. Masih ada PP dulu. Baru undang-undang. Baru ketetapan MPR. Baru UUD 45. Ini kita baru di bawah banget. Beda banget ya. Tahun 51 sekarang 2001. Ya 60 tahun bedanya. Apa yang terjadi dengan negara kita itu. Ya ini apa mungkin ya kalau bikin undang-undang takutnya diutak-atik diubah-ubah nanti jadi turun lagi. Saya nggak tahu ya. Oke, lanjut. Kemudian mereka Jepang ini juga mobilisasi semua dokter umum swasta, bahkan swasta dikasih biaya loh. Swasta dikasih biaya untuk menangani TBC. Dan satu lagi, masyarakat dilibatkan, masyarakat lokal. Masyarakat lokal dilibatkan. Bahkan ini bisa jadi ya, bisa jadi nggak cuma masyarakat kelurahan, tingkat kelurahan desa aja, tapi Yakuza dilibatin. Yakuza. Keren juga kalau dilibatin ya. Nggak mau berkontrol, didatengin Yakuza. Ya kalau kita nggak mau datang, didatengin grip lah istilahnya. Nah, harusnya begitu diajak semua ya. Intervensi dini pengobatan, gak heran mereka bisa turun 500 kasus dalam 67 tahun. Ya, bisa bebas saat ini.
Nah, IGRA, LTBI, apa namanya, pemberian TPT ini diberikan terus. Mereka benar fokus deteksi dan pengobatan dini. Kita boro-boro deteksi dini aja, pasti ada cibiran. Saya kan nggak sakit, kenapa dikasih obat TBC? Nah, sekarang di Korea. Korea gimana? Kita selalu ingin meniru Korea, apa-apa ditiru, K-pop-nya ditiru, filmnya ditiru, ya. Tiru juga dong sistem kesehatannya. Nah, ini mereka bikin undang-undang. Tahun 68 bikin undang-undang. Sekali lagi kita baru perpres. Kita belum ada undang-undangnya, ya. Dan ini public private mix, swasta diajak dan deteksi penanganan lebih cepat, lalu dilakukan investigasi epidemiologi, dan satu lagi screening wajib kelompok risiko tinggi. Ini di screening wajib, didatengin. Dan mereka benar-benar fokus deteksi dini dan pencegahan. Bahkan yang saat wamil Korea kan ada wamilnya, mereka dites benar TBC-nya. Dan saya pernah bertemu dengan seorang dokter yang mengelola wamil itu, dan ternyata mereka nggak pakai mantuk ngelolanya. Ngetesnya pakai IGRA. Mahal IGRA, siapa yang biayain? Yang biayain adalah Kemenhan di sono. Kita Kemenhannya nggak tahu, 11%. Oke. Apa peran kita dalam menyelesaikan TBC? Sekarang apa peran kita? Kita tahu di sini ada video viral, demografi. Kita punya bonus demografi. Yang mana kita lihat bonus demografi adalah sebagian besar generasi muda, generasi produktif. 280 juta. Ini adalah kalau kita lihat mereka ada proporsi yang besar menentukan arah kemajuan bangsa. 280 ini bukan sekedar bonus angka fantastis statistik saja, tapi bisa menjadi penentu kebijakan di masa depan. Ya, katanya begitu sih. Nggak tahu. Bisa nggak nantinya TBC? Ini sekarang kalau kita lihat bonus demografi, tahun itu kita benar-benar usia produktif. Ini taruhlah 2045 kita bisa jadi Indonesia emas misalnya, yang usia produktifnya banyak. Taruhlah di saat itu usianya 20 tahun. Sekarang kan anaknya masih usia 5 tahun. Usia 5 tahun, kalau sekarang ketularan TBC, itu usia 20 tahun, dia lagi bikin skripsi, dia bisa ketularan. Bisa muncul TBC pada saat usia itu. Tahu-tahu aja skripsi nggak kelar-kelar gara-gara TBC. Mana bisa dia lulus dengan cepat? Aku nggak tahu ya. Mana bisa dia dapat pekerjaan bagus? Kalau sekarang TBC nanti munculnya kemudian, bisa jadi pasien yang tadi nanti harus menjadi generasi produktif, maka akan dipecat kerjanya gara-gara ada TBC. Ketularannya kapan? Ketularannya sekarang ini ketularannya. Jadi apa harus kita kerjakan? Kerjasama lintas sektor sebagai upaya bersama berkesinambungan. Ini seperti ini nih kerjasama nih. Nah, bareng-bareng, jangan cuma foto-foto map ditunjukin gini aja, tapi buktikan di lapangan. Saya yakin dengan Kampung Siaga, insya Allah kita bisa. Nah, oke, kita tayangkan di sini nih Perpres ini baru Perpres 2021 ini. Mohon maaf, ini saya sampaikan kalau COVID kita bisa bebas cepat, kenapa TB enggak? Kenapa stunting enggak? Padahal sama-sama Perpres loh ya, bukan undang-undang. Ya, 5 tahapan yang perlu kita cegah. Ini perlu saya sampaikan. Tadi Bapak Ahmad Junaidi menyampaikan, kita sudah beralih menjadi rumah sakit internasional. Nah, kalau dulu di saat dikatakan sebagai rumah sehat, ini sebenarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 yang dikerjakan rumah sakit itu ini. 1, 2, 3 ini dikerjakan di tingkat masyarakat. Yang pertama adalah promosi kesehatan, promkes. Kita diskusi seperti ini satu promkes ya. 2, bahkan teman-teman semua posting tentang TB di medsos itu juga promkes. 2, spesifik proteksi. Proteksi spesifik artinya apa? Yang sakit pakai masker, sirkulasi udara diperbaiki, kemudian cahaya matahari masuk. Itu masuk spesifik protection. Yang ketiga, ada diagnosis and prompt treatment. Pemberian diagnosis yang awal sejak dini dengan baik dan juga pemberian terapi dengan baik. Ini TPT di sini letaknya. Tracing dan TPT di sini, tes mantuk di sini letaknya. Untuk apa? Mencegah kecacatan, mencegah sampai pasien dirujuk ke rumah sakit karena sakit TB-nya semakin berat. Kita bisa lihat 1, 2, 3 ini bisa kita kerjakan bersama-sama dengan cara seperti ini. Ini tarik tambang bukan tarik tambang, ini TBC di sini. Kita jangan cuma sendirian dokter, tapi di sini perawat jangan cuma sendirian, Dinkes, Nakes, Sudinkes jangan sendirian. Perlu dibantu Bapak Wali Kota, Bapak Bupati jajarannya, Dandim, Kapolres, LMK, apa tuh namanya lembaga kota, lembaga perwakilan kota, atau Damkar, kepala Damkar ini juga karena Damkar suka dipanggil-panggil dia ya. Siapa tahu dengan manggil Damkar kita bisa eliminasi TB, saya nggak tahu, tapi bisa loh. Damkar kan solutif ya, semua bisa dikerjakan sama Damkar. Bahkan bikin PR pun bisa Damkar ya. Ya, masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan buzzer kita harus bantu ya. Tolong Bapak semua buzzer, tolong bantu dong biar bisa TBC itu turun angkanya ya. Jangan cuma dibiayain aja ya. Oke, lanjut deh. Ya, ini terakhir nih. Semoga bisa kita kenali bersama TBC dalam diri dan keluarga kita. Kalau udah punya risiko, maka kita segera tingkatkan pengetahuan kita. Yang benar gimana sih nyari TBC? Yang benar gimana sih cara ngobatin TBC? Mari dan bersama-sama kalau kita nakes, kita ada punya kebijakan, kita jadi kepala apapun itu. Oh, baterai habis. Tolong stigma dan miskonsepsi kita cegah, kita hilangkan dengan cara edukasi. Ingat, bukan dilawan, tapi dirangkul. Ya. Kalau dilawan, yang terjadi adalah perdebatan sepanjang masa.
Tapi kalau dirangkul, insya Allah akan bisa baik. Aktif edukasi kampanye, dukung pasien TBC, dan ikuti serta program screening dan vaksinasi, serta ciptakan ide dan inovasi. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kita ini, ya, mungkin profesi kita berbeda. Mungkin tugas dan fungsi tanggung jawab kita berbeda. Mungkin kita punya porsi berbeda dalam bekerja, tapi kami harapkan sepulang dari presentasi ini, setelah mendengar presentasi ini, ada ide, ada inovasi yang bisa diterapkan di tempat kerja masing-masing, terlepas apapun itu Bapak Ibu pekerjanya. Nggak bisa dimajuin lagi, udah habis kayaknya deh. Ya nih. Terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk masa depan kita, untuk kejayaan bangsa kita. Baik, terima kasih kepada Dr. Dimas atas penyampaian paparannya yang sangat Bapak kenapa menarik ini, dan Bu? juga informatif. Ya, saya Pak. Maaf, Pak. Maaf ya, Pak ya. Nanti nggak ada pulsa. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang sudah ada pertanyaan dan ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan dengan raise hand ataupun bisa chat di kolom chat. Sebelumnya izin Dok, sudah ada beberapa penanya yang sudah bertanya di kolom chat. Ya, wah, udah banyak ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu ada dari Dr. Jaya Taslim. Izin bertanya Dr. Dimas, apakah tes IGRA di cover oleh pemerintah? Dan apakah untuk anak ada batasan umur, kapan dilakukan TST dan juga kapan dilakukan IGRA? Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk kasus HIV secara bakteriologis negatif, apakah perlu diberikan TPT untuk mencegah sakit mengingat kasus TB laten? Ya, baik, Dr. Dimas dipersilakan untuk langsung dijawab. Baik, terima kasih Dr. Jaya Taslim, salam kenal Dok. Jadi yang pertama pertanyaan dulu ya. Ini kayak militer aja pakai izin-izin ya. Jadi saya kalau ngajar mahasiswa saya bilangin dong ngapain pakai izin nggak usah ya. Jadi nggak apa-apa Dok, mohon maaf Dok. Jadi saya sampaikan ini. Jadi apakah IGRA di cover pemerintah? Jawabannya tidak ya, belum di cover. Nah, karena boro-boro ngover, kita kan lagi hemat biaya saat ini ya, nggak akan di cover dia. Kita aja deg-degan, jangan-jangan ntar nggak ada USAID gara-gara Donald Trump, kita nggak punya tes matuk lagi, deg-degan juga kita ya. Tapi nggak apa-apa deh, Kemenkes akan ada cara kok. Jadi IGRA tidak di cover pemerintah, ya. Tapi untuk rumah sakit rujukan, kalau misalnya pasien kebetulan dirawat, dia bisa masuk tapi masuk plafon ya, masuk plafon perawatan ya. Jadi kalau ada memang diperlukan, setelah indikasi, rumah sakit biasanya akan seperti membuat kajian dan boleh diperbolehkan tes. Tapi dirawat pasiennya, nggak bisa rawat jalan ya. Itu kalau misalnya IGRA. Tapi kalau secara umum nggak di cover pemerintah, nggak. Apakah untuk anak ada batasan umur kapan tes mantuk dan kapan IGRA? Sebenarnya tes mantuk dan IGRA ini tidak ada batasan umur, kita bisa lakukan. Akan tapi yang menjadi perhatian adalah anak balita di bawah 5 tahun itu sistem imunnya belum berkembang sempurna sehingga seringkali tidak muncul respons tes mantuksnya, tidak muncul respons IGRA-nya, karena ya dia belum matur sistem imunnya. Oleh karena itu, perhatian khusus ketika kita melihat anak usia di bawah 5 tahun, kadang suka nggak muncul. Oleh karena itu, kita harus namanya melihat betul-betul, jangan hanya bergantung pada tes mantuk atau IGRA, tapi juga kita klarifikasi ada kontak apa tidak. Kontaknya jangan hanya 1-2 bulan ini, tapi kita tanya kontak bertahun-tahun sebelumnya, ada apa tidak. Kalau dokter semua melihat, ini kayaknya TB banget deh, tapi kok IGRA-nya atau tes mantuknya negatif, kita tanyakan, anak ini siapa yang ngasuh dari lahir orok, siapa yang ngasuh? Siapa yang dititipin dia kecil bayi? Mungkin orang tua kan bilang, saya nggak sakit, orang tua nggak sakit, di rumah nggak ada. Tapi bisa jadi anak ini bayinya dititipin, bayinya diasuh oleh orang yang sakit TB, sehingga sakitnya baru sekarang ini. Jadi detail anamnesis itu penting untuk TB. Nah, kemudian kalau di bawah 5 tahun bagaimana? Ya kita harus melihat tadi secara anamnesis. Nah, tapi ada kalanya Bapak Ibu semuanya, tes vaksin BCG itu malah membuat positif biasanya untuk tes mantuk ya. Tapi tidak dengan IGRA. Kalau anak dengan tes mantuksnya positif atau kemudian kita lihat nggak ada riwayat kontak, nggak ada, bisa jadi itu pengaruh vaksin BCG. Tapi juga untuk memastikannya kita bisa tes IGRA. Jadi kalau di bawah 5 tahun itu suka negatif palsu, tapi kalau kena BCG dia suka positif palsu. Jadi harus dilihat betul-betul indikasinya mengapa kita mengerjakan tes mantuk atau IGRA ini.
Ya, itu satu. Yang kedua, kemudian untuk kasus HIV secara bakteriologis negatif, apakah perlu TPT untuk mencegah sakit? Ini HIV secara bakteriologis negatif TB. Dia TB klinis ya, apa TB aktif nih? Oh, HIV mungkin barangkali cek dahak negatif ya. Ya, tadi saya sampaikan kalau misalnya HIV ya, kemudian kita lihat TPT itu kan yang pertama tadi siapa dapat TPT mereka dengan HIV. HIV itu walau nggak ada TBC, dia harus dapat TPT. Harus TPT. Karena dia secara umum imunokompromis. Indonesia nomor 2 TBC. Kita nggak tahu dia hidup sama siapa. Dan HIV nggak punya kekebalan tubuh untuk mengeliminasi TB yang masuk tubuhnya. Makanya kita berikan TPT pada pasien HIV. Tapi dibuktikan dulu TBC-nya. Ya, kalau TBC-nya aktif, nah itulah yang harus kita ubah obatnya jadi TB-OAT, bukan TPT lagi. Memang PR ya kalau TBC klinis HIV itu suka tumbang tindih dengan HIV. Tapi bisa dengan kita intervensi kalau misalnya dia dapat apa namanya emang bener TB dengan HIV, kita intervensi ARV-nya, kita kasih TPT, umumnya nggak bagus klinisnya. Tapi kalau dia cuma cuman HIV aja, TB-nya laten, dikasih ARV, dia bagus dia. Gejalanya klinisnya bagus untuknya. Semoga menjawab ya Dr. Jaya Taslim ya. Kita lanjutkan Dr. Inge. Ini Johar Baru ya. Salam kenal dok. Ya, ada kasus konsumen 3HP di pekan kelima. 3HP pekan kelima. Berarti dia baru minum 5 kali. Mengalami urtikaria dan gejala flu setelah setengah jam minum obat. Tidak ada reaksi makanan. Apakah ini efek samping obat TPT? Karena pada saat kondisi pekan-pekan sebelumnya tidak ada reaksi obat. Apakah 3HP dilanjutkan dan diganti dengan TPT jenis lain? Wah, bagus nih pertanyaannya nih. Jadi perlu lihat dok ya, urtikaria luas, flu-like symptom syndrome, itu bisa jadi alergi obat pasien ini. Jadi urtikaria luas, gejala flu alergi, flu-like syndrome, demam yang demamnya tinggi setelah minum obat, beberapa saat minum obat, terutama dalam kurun waktu setengah jam sampai 4 jam minum obat, itu sangat suspek ini pasien alergi obat ini. Memang sering dok ada laporannya, terutama rifampicin ya. Rifampicin itu ada beberapa pasien seperti ini. Tapi kalau alergi, lanjutin nggak nih obatnya nih? Bingung dong. Yang perlu kita kerjakan adalah kita lihat dulu, balik dulu, kenapa kita kasih TPT pada orang ini? Oh, ternyata dia tinggal serumah sama sakit TB, tes mantuksnya positif. Ya emang harus kita lanjutkan TPT-nya. Tapi kalau misalnya, oh dia serumah sama TB laten, TB klinis, DHK negatif, ya kita timbang-timbang ulang, perlu nggak nih TPT kira-kira pada pasien ini, ya. Jadi kita harus memilih mana risiko yang terburuk dan mana yang manfaat terbaik. Jangan dipaksakan TPT itu diberikan bila risikonya memang ringan. Tapi kalau risikonya berat, risiko itu artinya risiko dari lingkungannya dia ada TB, kemudian ternyata derajat alerginya itu berat, ya mau nggak mau kita nggak usah kasih obat, kita gantikan dulu obat yang lain, jangan obat yang manajemen ini gitu. Nah, penting saya sampaikan pada nakes di sini, ketika kita ketemu kasus alergi gini, kita lihat gradingnya, alerginya apa. Ini ringan, sedang, atau berat, atau sangat berat dengan ancaman yang kegawatan. Kalau ancaman kegawatan, mutlak stop total, nggak bisa lagi dikasih. Berat, ya masih bisa mungkin kita kasih, tapi ada kalanya tidak. Seringnya tidak ya. Kalau ringan, masih bisa dilanjutkan, tapi dengan pengobatan simptomatis. Kalau sedang juga demikian, masih bisa dilanjutkan dengan pengobatan simptomatis. Bedanya sama ringan, kalau ringan kadang nggak perlu obat. Cuman misalnya kalau gatel dikasih bedak aja gitu. Jadi klasifikasikan gradingnya apa. Kalau gradingnya berat, alerginya, ya ini risikonya tinggi. Kita lihat lingkungannya. Oh TB-nya, wah juga ada TB-nya. Oke, grading berat, risiko berat. Maka kita harus berikan TPT. TPT ini kita carikan yang tidak alergi pada pasien ini. Begitu. Terima kasih. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Dokter Dimas atas jawabannya. Lanjut ke penanya berikutnya, Dok. Ada dari Ibu Yunas dari Puskesmas Cempaka Putih. Pertanyaannya yaitu pada pasien anak dengan pembesaran kelenjar tidak ada kontak, ada batuk, sudah dilakukan mantuk dan sudah di ronsen hasil hasil batas normal, apakah tindak lanjut berikutnya? Apakah harus diulang kembali mantuknya atau di bulan berikutnya? Wah, menarik pertanyaannya nih ya. Jadi seringkali kita ketemu di sini nih. Anak nih
Ya, kalau kita ketemu kasus seperti ini, udah kita telusuri, kok ternyata nilainya kok negatif semua. Wah, nggak cocok nih. Kita balikin lagi ke atas. Ini kan sudah tahap pemeriksaan penunjang nih. Kita udah anamnesis, penilaian fisik, ada kelenjar getah bening besar, terus penunjangnya kita ronsen, kita melakukan tes mantuk. Kok nggak cocok ya? Kita balikin lagi ke anamnesis, awal lagi, anamnesis kita detailkan lagi. Apa yang membuat anak ini, kenapa kita sampai telusur sebagai TB? Misalnya karena KGB besar. Kalau KGB besar nggak cuma punya TB aja, bisa jadi emang bukan punya TB KGB besar ini. Anak batu pilek juga gede kelenjarnya. Anak sering berulang batu pileknya juga gede dan menetap kelenjar getah beningnya. Anak dengan seperti penyakit saluran pernapasan yang kronik bisa juga gede saluran kelenjar getah beningnya. Anak dengan asma, rinitis, sinusitis bisa gede juga kelenjar getah beningnya. Jadi kita perbaiki dulu anamnesis kita. Nah, kalau anamnesis kita ulang dari atas, ternyata wawancara kita menemukan temuan baru. Temuan adalah informasi medis yang relevan, sehingga kita harus telusuri lagi pemeriksaan fisiknya. Yang lain, oh kita curiganya, wah ini jangan-jangan pasiennya ada asma. Oke, kita cari tahu lagi, tanya keluarganya. Kita cari tahu lagi KGB pemeriksaan fisik parunya. Kalau misalnya curiganya sinusitis, rinitis, ya kita cari tahu lagi hidungnya bagaimana. Oh, telinganya sering sakit apa tidak, kita cari tahu lagi. Kalau kita cari tahu ternyata ada temuan baru, ya udah yang kita kerjakan sesuai dengan temuan baru itu. Jadi itulah tindak lanjut yang kita kerjakan, bukan dilanjutin lagi tes macam-macam, tapi balikin lagi alasan kenapa sampai dilakukan tes mantuk pasien ini atau ditelusuri TB pasien ini. Kalau ternyata alasannya KGB besar, tadi telusuri tadi. Kalau ternyata alasannya berat badan nggak naik, ya jangan diterusin, intervensi dulu nutrisinya, naikin dulu makanannya, perbaiki dulu protein hewani sama lemaknya. Kalau ternyata keluhannya karena batuk-batuk lama, ya bisa jadi di rumahnya sebenarnya anaknya nggak apa-apa, tapi tinggal di rumah sama perokok. Bisa banget. Orangnya nggak, orang tua nggak ngerokok, tapi nge-vape, ya sama aja. Kemudian ada kalian juga, oh nggak ada yang ngerokok di rumah. Ternyata tinggal sebelah tukang jual sate. Ya iya, itu dibikin batuk dia. Jadi kita harus cari tahu, kenapa sampai anak ini batuk-batuk. Jadi nggak semua batuk itu punya TB. Atau bisa jadi rumahnya ternyata punya konveksi. Ya ini Jakarta Pusat beberapa yang punya konveksi ya. Itu bisa jadi ternyata kena kapas-kapas dari bawah ke atas jadi batuk-batuk mulu gitu. Seringkali yang disalahin adalah udara. Ya udara, polusi udara. Ya emang Jakarta tuh tahun 70-an juga ada polusi gitu. Dari dulu sebenarnya polusi itu isu lama. Iya, makanya isu lama. Cuma ya yang berubah adalah jangan-jangan lingkungan anak ini secara dekat-terdekatnya. Apalagi kalau masih suka manasin motor dalam rumah. Nah, itu dia nambahin lagi itu, ya. Itu. Semoga membantu. Baik, terima kasih Dr. Dimas. Untuk Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Bagi yang masih ingin bertanya, boleh silakan langsung raise hand. Ya, biasanya dulu pernah Bu, ada pertanyaan dari Pamong Praja, dari Pol PP pernah nanya ke kami Bu, pas acara Dinkes kemarin bulan lalu. Dari Pol PP nanya bagaimana peran Pol PP dalam rangka menyukseskan program eliminasi TB ini. Itu kami tampilkan waktu itu Pol PP harus mengayomi. Artinya kalau dia menjaga ketertiban, kalau Pol PP kesulitan, bantu pakai Babinsa. Susah lagi, ya bareng-bareng sama Babin Kamtipmas. Ya. Jadi bareng-bareng turun semua. Ya, memang beberapa ada yang nggak mau didatangi TB ini. Dengan cara seperti itu bisa datang bersama-sama Bu. Dan Pol PP ternyata juga mereka punya protokol COVID. Nah, jadi itu bisa jadi panduan kita juga. Belum ada pertanyaan lagi nih, ya sudah. Balik kantor dok saya dok. Ya, baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, khususnya mungkin dari lintas sektor, apakah ada pertanyaan? Ya, udah paham. Mungkin nanti asupan juga dari kalau kita mengawal kampung siaga, ya kampung siaga ini barangkali kita harus kawal, mereka harus punya tim yang kuat, tim yang solid. Tim yang kuat, tim yang solid biasanya itu uh, mereka yang punya passion. Jadi nggak harus dikasih surat, tapi mereka sering kongko, biasanya sering kumpul bareng, sering kongko, kumpul bareng itu malah lebih
malah lebih apa namanya lebih kuat kekerabatannya, sehingga kalau berangkat mengerjakan kegiatan giat-giat di kampung siaga itu mereka lebih hayu 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 gitu, bukan yang sekedar. Nah, yang kampung selain yang sering nongkrong tadi, mereka juga bisa melibatkan profesi-profesi yang tetangga punya profesi khusus ya, misalnya tetangganya dia kebetulan tentara, ya kita ajakin, kita rangkul. Kebetulan tetangganya polisi, kita ajak juga, walaupun dia bukan orang Babin Kamtipmas. Kemudian kita juga bisa melihat tetangganya ternyata dokter, ya diajakin. Dokter di rumah sakit, nggak apa-apa, diajakin juga. Itu juga bagian dari CS-nya dia. Apalagi kalau tetangganya ada dokter anak, ya. Jadi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu IDAI Jaya terutama Bu ya, itu punya program CSR. CSR bukan buat duit, bukan bentuk duit, tapi bentuk ilmu. Bentuk ilmu yaitu apa? Dokter anak itu tinggal di Jakarta itu punya kewajiban untuk melibatkan dirinya dalam program kemasyarakatan. Misalnya di dekatnya ada posyandu remaja, itu harus datang. Dia bisa datang ke situ, dia bisa bantuin ngajarin remaja cara ngukur tinggi badan, ngukur berat badan, itu sudah cukup sebenarnya. Mendeteksi stunting, ngajarin cara edukasi pemberian vitamin kalau remaja zat besi, itu benar-benar suatu yang program dari yang digagas oleh Dr. Piprim ya. Dr. Piprim lagi viral yang belakangan ini kita berjuang bersama. Dr. Piprim itu menggariskan bahwa dokter anak di Jakarta harus punya CSR di rumah sekitarnya, di masyarakatnya. Artinya dia punya keterlibatan di sekitarnya. Karena itu masuk SKP kami sebagai pengabdian pada masyarakat. Bukti-bukti portofolio. Ya, tapi tadi ya tolong dilibatkan juga. Jadi misalnya kalau syukur-syukur di tetangganya ada yang kerja di TV. Nah, kita bisa bantu. Keahlian dia kameramen. Ya, kita bantu. Kita buat foto-foto yang bagus di kampung kita gitu. Jadi benar-benar membuat suasana itu semarak. Jadi tidak hanya kerjaannya dari perangkat pamong wilayah saja, tapi orang-orang profesi yang terdekat yang bisa kita ajak, pasti kita bisa bantu. Tipsnya gimana? Ya ketika Bapak RW ada orang minta surat, ditanya bekerja di mana, nanti bisa bantu Mas gitu. Jadi kebetulan saya tinggal di Cijantung, Bapak RW saya itu orangnya seperti itu, didatangin satu persatu Bu, kami Bu. Dan saya juga terlibat dalam programnya RW kami. Ya, tinggal sampai kami punya tim yang lumayan solid COVID ya, dan sampai sekarang masih ada. Tapi tim itu agak bubar ketika ada pilihan RW. Jadi RW-nya berantem. Itu ironisnya. Iya berebut kursi Bu. Jadi ngeblok-ngeblokan. Tapi nggak apa-apa. Cuma sekarang saya jadi perantara keduanya. Baik itu saja mungkin ada lagi. Ini saya banyak ngobrol sama Ibu Kesra biar biar banyak banyak diskusi ide-ide ya. Wah, ya bagus bagus. Ya, baik, terima kasih Dokter Dimas atas saran dan masukannya terkait pencegahan TB di lintas sektor. Ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kegiatan yang terakhir, yaitu penutup untuk kegiatan pada pagi hari ini sampai siang hari ini akan langsung ditutup oleh Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Sudinkes Jakarta Pusat, yaitu Dr. Novita Supraptowati. Kepada Dr. Novi, kami persilakan. Terima kasih Mbak Siva, terima kasih Dr. Dimas, luar biasa pada hari ini kita merayakan serangkaian Hari TB sedunia di tingkat wilayah Jakarta Pusat. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan khususnya pemangku wilayah untuk kita saling kolaborasi, bekerja sama untuk eliminasi TB yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabak Kesra, Dr. Silvi di paparannya, untuk kita bisa bersama-sama penanggulangan TBC di Jakarta Pusat. Khususnya untuk kita mohon dukungannya kita bersama-sama untuk eliminasi TB dan untuk tadi juga disampaikan Bapak Kabak Kesra bahwa kita akan melaksanakan penambahan 2 minimal di masing-masing kelurahan untuk Jakarta Pusat, Kampung Siaga TBC. Dan nanti insya Allah dalam serangkaian masih Hari TB sedunia dan di tahun ini untuk meneruskan
kemarin di 44 kelurahan Kampung Siaga TB, di tahun ini kita akan kembali melaksanakan penilaian Kampung Siaga TB tingkat Kota Jakarta Pusat. Mungkin nanti kita sebelum penilaian kita juga akan ada koordinasi baik puskesmas bersama lintas sektor di wilayah masing-masing. Demikian, mohon maaf Bapak Wali Kota, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabakesra bahwa hari ini beliau sedianya berkenan di tengah-tengah kita, tapi banyak kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Demikian juga Ibu Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat memberikan salam kepada Bapak Ibu semua, tidak dapat hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2025. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian atau penyelenggaraan. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat kita semua dan kita saling berpegangan erat, bergandengan tangan dalam pencegahan khususnya penanggulangan TB di Jakarta Pusat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, peserta kegiatan peringatan Hari TB Sedunia Jakarta Pusat pada siang hari ini, saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kurang berkenan pada kegiatan pada siang hari ini. Untuk itu selaku MC pada siang hari ini saya pamit undur diri. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah mengikuti kegiatan dari pagi hingga siang hari ini. Sampai bertemu dengan kegiatan berikutnya. Salam TOS TBC. Temukan, obati sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.